bangga ini ya buat Ayah Baba, sukses terus ya ini penciptanya. Mudah-mudahan semuanya dikasih lancar, lagunya happy, penciptanya happy, yang nyanyi happy. Betul sekali. Selamat pagi, Pagi Bunda Besti, sayang-sayangku semua. Oke, sekali lagi nggak denger ini yang cantik-cantik ini bajunya cakep-cakep semuanya. Selamat pagi Besti Musai. Rumah idaman bikin Mas Bun, ya. ada pantun nih buat ibu-ibu nih. Apa pantunnya? Ngejar itik masuk ke jurang. Cakep. Hai ibu cantik dari Cikarang. Dan tentunya ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini udah pasti pulang akan bawa hadiah karena Rumah Idaman akan terus bagi-bagi hadiah. Nah, buat juga penonton yang ada di rumah, ini juga pasti kebagian nih. Iya dong. Kebagian uang pulsa Rp200.000 nanti di akhir acara ikutan challenge ya. Gimana? Tungguin nanti ya di segmen Tebar Bawang, Tebak Harga, Bawa pulang. Oke, buat Ibu-ibu punya yel emang katanya. ibu punya yel-yel? Oh, Wah, ayo dong, ayo biar coba semangat kasih dong. tahu nih kita. Ibu-ibu Cikarang, yelnya 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ibu-ibu. Ayo. Yes. Semangat ya semua ya bu ya. Aduh. Mantap. Dra, Bu, tadi kamu udah beli minuman belum? belum bun. Gimana ini kalau ada tamu tiba-tiba ujuk-ujuk datang, kamu udah nyiapin belum tadi? Kan ada air ledeng. Kok airnya? Jangan ya. Suaranya Hai. bagus, minum air ledeng nggak apa-apa sih. Gak apa-apa kan nih. Tuh Mas Adam kayak begini lihat nih pasangan yang sangat romantis dan mesra. Tuh. Ridwan Ghani Aditya Putri. Baby Malik gak dibawa? Iya. Baby Malik gak dibawa? Takut bubar nih bersama sini ya. Ikut ngomong. Anaknya dua lucu-lucu banget, gemes-gemes loh. Wah ya. Iya. Lucu-lucu bikin mikirin. Tahu nggak ini si Gani nih ya Oh. dari ratusan judul FTV itu. Wih. Ini hebat banget loh ini. Hebat banget Ini dong. usianya udah ratusan FTV-nya. Oh, siapa juga? Oh. Bener nggak nih? Wah, emang udah jadi pemain sinetron tuh Gani sejak kapan sih? Sejak usia berapa? Sejak kapan? Tua dulu ya. 21, 22 lah. Oh, 21, 22. Oh, 21 tahun, makanya udah ratusan. kuliah. Emang ada Pas peran kuliah. yang belum dimainkan nggak? Barangkali peran bersama saya. Hai. Kayaknya peran yang kayak Mas Adam gitu belum ya? Yang itu yang ganteng gitu ya? Maduraan gitu. udah semua. Udah semua ya? Udah. Udah semua rata-rata perannya dimainkan ya. Udah sih. Belum apa namanya? Ya FTV kan dari tahun ke tahun dia punya genre-nya ganti-ganti dari yang mulainya ala daerah mana, terus sekarang jadi tukang-tukangan. Itu udah semua. Segala UMKM kayaknya dagangan baru langsung ada besok ya tayangannya. Iya kan, kadang-kadang kan cintaku nyangkut di angkot gitu-gitu kan ya. Tapi cemburuan gak sih? Soalnya istrinya juga pemain FTV juga kan. Dulunya istri, malah senioran istri. Waduh. Lebih dulu istri main di sinetron, di FTV. Aku tuh baru umur 22, kamu dari umur? 14. 14 tahun udah main sinetron. Peran apa sih yang paling bisa dimainkan? Peran apa ya sayangnya?
romantis nggak susah lah pokoknya. Nah, Itu yang tuh. mancing-mancing ya. Itu mood yang bahaya tuh kalau Iya. pasangan seperti kalian ini kemudian kan secara profesional menjadi seorang pemain sinetron yang nantinya kan perannya bisa aja jadi suaminya siapa gitu. Kayak Gani kan suaminya Audi, Yes. benar kan Audi Marisa Yes, kan? Audi Marisa. Jadi suami istri. Yes. Nah, Yang kedua lo nggak usah sedih. Mungkin dua kali. Yang kedua itu apa, Mas? yang kedua kali loh. Oh, yang Dua kali lah. Dulu udah pernah jadi pasangannya Audi juga. Oh tuh dulu nggak kesampaian dulu berusaha ya. Berusaha untuk merebut Audi dari suaminya. Sekarang udah jadi suami beneran, pengen direbut sama orang lain. Oh iya. Ada kecemburuan ya? Ada kecemburuan nggak? Siapa? Istri apa saya? Dua-duanya. Kalau Maksudnya kalau beda lawan main gitu. Nah kamu tuh kali kamu cemburu kan kamu suka bilang-bilang diem aja. Oh kalau saya mah biasa aja. Bohong banget. Bunda Inul sejak di rumah idaman darah tinggi. Nih, gara-gara ini Satu nih. lawan segambreng ya di depan Iya, si suaminya tuh bonsainya. suka yang bening-bening. perempuan itu memang pinter menyembunyikan rahasia. tiba-tiba tidur di depan aja. Berarti sama ya nafsunya ya. Gak apa-apa. Di dunia kita dianiaya, nanti di akhirat kita dianiaya. Wih, broko. Kalau kalian berdua tuh di rumah termasuk pasangan yang romantis gak sih? Enggak. Oh ya? Tapi sebenarnya nggak romantis, tapi menurut aku justru di situ romantisnya karena si nggak romantis ini. Jadi kayak Romantis itu bukan kayak romantis yang di TV ya. bingung nggak? Soalnya kalau aku tuh ya, kalau di rumah malah anyep. Jadi karena saling cuek-cuekannya itu malah jadi Jadi romantis. kalau komennya orang tuh bukan ngeliat kita berduaan tuh kayak dulu awal-awal gitu, Oh. kayak anak kecil nikah gitu. Jadi kayak yang dibahas kayak ya kayak emang cekcok mulu aja, bukan Berantem cekcok mau kayak liburan kemana, berantem ya ribet aja berdua. Aku mau udah. izin beli mainan, gitu aja. Beli Receh. mainan loh. Tuh, Takut nggak kalau suami kayak Arya Saloka yang viral karena sinetron terus jadi banyak gosip miring gitu? Ya apa ya? Kan Pasti soal soal sahabatan resiko deket dia. ya. ya. Jadi ya itu Lihat sana dong. takut. udah tahu sih. Jadi dari dulu kalau aku sih dibekalin dari dulu tuh namanya masuk dunia entertainment tuh ya udah sepaket lah. Itu salah satu resikonya gitu. Tapi kan di sini ya itu tadi kalau ngomongin suami istri, ibadah, rumah tangga, ya itu sih yang harus lebih diperjuangkan. Jadi yang lainnya tuh ya minor aja buat aku. Jadi ya kalau suami suksesnya sesahabat kita se-Arya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang lain-lain ya tetap ya rumah tangga tuh fundamental banget sih. Jadi ya Sampai dikosipin berarti sukses perannya. Kan Mas, Ih, Mas Adam pegang-pegang tangan aku. dikosipin loh. emang kalau aku pegangin deg-degan kan? Kenapa? Aku mau ambil jemuran dulu. Oh, mau ambil urusan. jemuran. Oh iya, udah hati-hati ya. Di sini emang semua yang ngurus tuh Mas Adam. Ngepel, nyuci, ya apalagi buat Itu benerin dong, Dok. genteng. Semuanya. Semuanya Mas Adam. Baik Tugas dulu rumah ngapain? tangga. Saya, Ha-ha. saya terima duit. Ada sinetron baru di Oh, Antv. jadi ini judul sinetron terbarunya itu kan Anaya ya. Iya. Ini bakal tayang di minggu depan. Nah, kira-kira apa Hari sih yang bikin Besti Bunsai harus diwajibkan nonton? Bunda, Nanti tayangnya sore. hari ini ternyata. Hari ini? Iya bener ya? Hari ini ya? Jam berapa sih, Gan? 5. Jam 5 sore, Jam jangan 5 lupa sore, Say. Anaya. Dimajuin. Oh, Happy dimajuin. dong ya kan. Berarti aku nggak salah yo, karena aku nggak ada Dimajuin, informasi. bener, memang Hari ini toh. dimajuin. Karena Ha-ha. permintaan bonsai ini udah pengen sinetron yang Jadi Gani, kenapa bonsai harus nonton Anaya? Penasaran pengen lihat toh? Ayo kita lihat VT-nya. Nggak bisa kasih Ibu Jojo. Berakhir silsilah keluarga kita. Kondisi sperma Bapak tidak mungkin untuk membuahi. Pakai benihnya siapa, Nay? Anaya mulai Kamis jam 5 sore di Antv. Ayo Gani, dijawab. Kenapa bonsai harus nonton? Tadi kita lihat cuplikannya emang menarik banget, tapi kenapa kita harus nonton? Satu ceritanya beda gitu. Biasanya apa namanya? Ini dia
bukan perselingkuhan, bukan pelakor, ini masalah anak. Oh, masalah anak. Setiap keluarga mengharapkan kehadiran seorang anak. Mengharapkan tapi- keturunan ya. Nah, ini kehadiran seorang anaknya malah jadi masalah baru. Itu satu. Yang kedua, aku, Rama, Audi, sama Hilda. Ini kita formasi baru jadi satu. Aku sama Audi udah pernah, cuman berempat ini jadi satu. Ini Hilda baru kok di jadi sini. satu tuh tumplek begitu Dan gimana seru tuh? banget Aduh seru syuting pasti. sama mereka. Seru ya. Hilda lagi kan bocor banget tuh. Bukan main. Alumnus banget. ini kan. Besok dia kan ke sini. Dan soundtracknya bagus banget. Jadi kayak udah Soundtracknya? jadi ya kan yang tadi Soundtracknya ini Oh, Anaya. iya. Jadi kayaknya semakin Deep. greget gitu ya kalau bunsai-bunsai kan nonton harus Tapi audionya. biasanya kalau cerita-cerita tentang yang menyangkut dengan perempuan atau wanita itu pasti akan mengena di hati ibu-ibu. Bener nggak Bu? Bener dong. Bunsai, jangan lupa nonton ya nanti jam 5 sore di Antv, oke? Berarti kalau sama Audi Marisa sudah pernah berlawan akting sebelumnya, yang kali ini lebih gampang dong ya? Ya, beda sih ya. Sebelumnya tuh bukan pasangan, Bukan tapi pasangan. saya berusaha untuk merebut. Oh, yang ini akhirnya berhasil jadi pasangan ya. Beda Malah dengan dibuat direbut mencerai-beraikan. sama orang. Kalau gitu Putri ikut ke lokasi nggak sih kalau lagi syuting jadinya? Iya beberapa kali lah. Karena ini kan jadi di Nemenin rumah ini kan cowok-cowok ini kelakuannya sama semua, termasuk yang ini. Jadi kalau misalnya aku terlalu fokus sama yang dua bocil di rumah, yang ini bisa ngambek juga. Oh. Jadi kita harus adil merasa. Semoga sukses ya buat sinetronnya dan juga buat Doain kalian ya. berdua. Aku tuh selalu senang banget ngelihat mereka berdua ya, apalagi ketika sama anak-anaknya karena gemes sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi juga ya buat orang-orang di luar sana. Tapi kita sekarang pengen lihat berita-berita yang viral nih. Sebentar, aku udah punya lihat di sini remote raksasa. Halo. Oke. Aduh, kemarin kan kita udah ngeliat tuh upacara pengibaran bendera pusaka itu kan banyak yang viral. Nah, kita mau cek nih apa saja yang sedang dibincangkan. Langsung ya, nyalain, cekrek. Bentar. Bun, kayaknya ini TV-nya rusak. Oh, enggak deh, udah deh bener-bener. Play. Selamat pagi. Selamat datang di program santai yang nggak serius dan serius tapi nggak santai. Untuk pemirsa yang ada di rumah maupun di mana ya? Di mana? Mana ya? Ya di rumah. Di rumah. Ya, itu maksud saya. Baik, bersama-sama Adam Suseno di acara Berkumis, Apa itu berkumis? berita terkini hari Kamis. Berita pertama, berarti bukan berita kedua. Ya. Seorang pria kecil dan mungil, dan ternyata dia masih kecil dan pecinta dongeng kecil, berhasil menghebohkan satu istana megah dan mewah, dan membuat presiden dan pejabat ikut bergoyang. Berikut beritanya. Wow. Sekali lagi ya. Pause, stop. Kok joget sih? Coba dicepetin ah. Dicepetin. Stop. Oke, kalau gitu sekarang slow motion ah. Play. Stop. Oke, sebelum lanjut lagi dengan berita berikutnya, kita mau ngasih tahu ya bahwa memang koplo ini lagi menakjubkan banget nih, viral di mana-mana termasuk ke istana. Nah, ternyata sekarang kita bisa menyaksikan nih talent search koplo pertama dan terbesar yaitu Koplo Superstar.
Sabtu 20 Agustus 2022 ya, Akan Bun. ada jam 8 malam ini di Antv dan semua akan koplo pada waktunya. Salam 3 jari. Masih ada berita lagi nggak, Oh iya, Indra? berita lagi ya. Oke, play. Berita selanjutnya, tak hanya viral yang viral di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, namun sosok yang teriak-teriak hormat, siap di lapangan mencuri perhatian netizen. Hei, hei, siapa dia? Ini Loh, hei, loh. Kok keluar? Stop, wait. tuh, Cek. Jadi pemimpin rumah tangga aja bisa, apalagi pemimpin upacara. Emang bisa, emang bisa. Coba. Coba Gerak, praktekin. gerak. Langkah tegap, maju. Jalan. Salah. Begitu. Tangannya salah. Kalau kaki kiri yang maju kanan, Masa tangannya gitu. Oh, Nah. Salah. Coba. Ayo hormat, bisa nggak hormat? hormat. Gerak. Wih. Tegap. Gerak. Tegap. Oh, tegap. Suaramu mana? Coba sekarang. Mas Adam yang ngasih aba-aba. Tuh. Nah, Oke. gitu. Ayo, Mas. Cuman gini aja ya, aku Ya pasti iyalah. bisa. Aku bisa kalahin pemimpin upacara yang kemarin tuh di Istana Merdeka. Berani, Mas. Tuh, nih. Mas berani. Emang Mas Adam berani tuh ngalahin pemimpin upacara yang Siapa berani? Gampang. Siapa takut dong? Berani emang. Sekarang bisa juga kuat juga. Kamu jangan tepuk-tepuk dong. Kenapa sih? Enggak, bukan. Cuman teriak-teriak. Cek, mana kecilnya? Ini kecil. Mas, kamu jangan colek-colek dong. Oh, kayak anak perempuan aja. Aku nggak colek-colek. Udah dekat gini masih colek-colek. Mas, maaf, aku nggak colek-colek. Tapi orangnya ada di belakang, Mas. Kemarin itu ya, aku lihat di TV. Waduh, hebat banget. Suaranya lantang, tegas, keren banget deh. Bukan kolonel. Ada lawan. Gitu saya dengarnya. Kalau aku nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Tadi Mas Adam bilang, begitu aja mah kecil. Saya lihat tadi jari ini begini. Maksudnya apa itu? Enggak, maksudnya ini loh ada kotorannya. Wah, hebat loh Mas kemarin tuh. Wah, hebat banget. Ya hebat. Yang tadi gimana? Yang tadi gimana? Oh enggak, tapi cuman main-main aja. Bercanda. Silakan. Pak Kolonel Andike, Komandan Upacara di HUT RI ke-77 di Istana. Kita berikan tepuk tangan dong. Silakan kita duduk dulu boleh ya Pak. Waduh. Selamat datang Bapak Kolonel Pelaut. Wah, Bapak Andika. Ini luar biasa ya. Saya kemarin tuh Bapak Andika. Bapak Andika bener. Bapak Andika. Terima kasih kehadirannya di Rumah Idaman pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Mbak Inul. Wah, Bapak hebat banget loh. Semua orang itu tertuju kepada Bapak semua pagi kemarin tuh. Bangga Pak lihatnya. Ya, Mas Indra, terima kasih. Ya kita aja bangga ya Bun ya. Bangga dan terharu sampai menitikan air mata. Ini gimana masa keluarganya sih, Pak? Bapak makin bangga nih. Bapak aslinya dari mana sih, Pak? Kami sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Andike Sri Mutia, pangkat Kolonel Pelaut, Korpsnya Pelaut. Saya dari asalnya dari Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. tanggal 12 September 1976 lahirnya. Mungkin saya juga meluruskan sedikit dari yang kemarin disampaikan infonya saya kelahiran 71. Oh. Tapi KTP-nya saya 12 September 76. Oh, kelihatannya kayak lahir 96 sih Pak. Oh, nggak mungkin Mas ya. Masih muda. Salah nih. Saya dari Surabaya, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 98. Sekarang jabatannya adalah Komandan Pusdik Pelaut di Kodik Latal Surabaya. Demikian. Sebelumnya kan ada 4 calon pemimpin nih. Tahu-tahu begitu dipilih gimana perasaannya? Yang jelas pertama sekali saya ucapkan alhamdulillah waktu terpilih.
saya dipercaya untuk memimpin kegiatan upacara detik-detik proklamasi kemarin, upacara penaikan bendera dari 4 kandidat tersebut. Ini merupakan tantangan dan juga ini merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan saya. Jadi harus disiapkan semaksimal mungkin dan saya harus memberikan yang terbaik. Karena ini adalah momen yang tak akan terulang lagi. Jadi kita harus maksimalkan baik sisi penampilan, suara, persiapan fisik, persiapan mentalnya kita siapkan dengan baik. Alhamdulillah lancar ya Tapi kemarin ya. pengumumannya gimana sih Pak? Apa tahu-tahu di bawah kursi ada amplop? Terpilih gitu Berangkat gimana? haji ternyata. Amplop berangkat haji. Kalau tamu-tamunya lucu gini, aku bisa-bisa nggak laku. Jadi kemarin itu setelah kita melaksanakan seleksi tingkat pusat sampai pelaksanaan gladi di istana, gladi kotor, sampai gladi bersih dan diinfokan ke kami dapat sebagai pelaksana upacara di pagi hari penaikan, diinfokan kita harus siap karena kita sudah persiapan dan latihan sebelumnya. Udah latihan sebelumnya ya Pak ya. Ini ada Calon-calon komandan upacara di istana atau acara detik-detik proklamasi ini jelasnya kan sudah diambil dari kolonel-kolonel di tiap-tiap matra, darat, laut, udara, dan polisi yang terbaik, yang mempunyai dedikasi, kinerja, prestasi kerja yang baik, dan disaring lagi di tingkat pusat, sehingganya dengan mengikuti juga seleksi komandan upacara ini, insya Allah juga nanti dapat prestasi dan reward juga, karena mereka sudah memang yang terbaik sebelumnya. Aduh amin Pak, keren banget. Nah Mas Adam, Ya. ternyata memang bukan cuma jadi pemimpin upacara kemudian teriak-teriak aja, nggak gitu. Prosesnya panjang Mas. Iya, makanya itu latihan untuk persiapan upacaranya itu mulai kapan Pak? Latihannya itu diawali dengan kita tes di daerah dahulu. Saya tesnya di Surabaya, dilanjutkan lagi tes di tingkat Matra Laut di Mabesal. Mungkin juga rekan-rekan dari matra lain juga seleksi dan latihan di matra mereka masing-masing. Setelah itu disaring lagi orangnya menjadi tiap-tiap matra 2 orang. Dari matra laut kami 2 orang. Berkumpul di Cibubur dari matra lain berarti tinggal 8 orang. Darat, laut, udara, dan matra polisi. Dari seluruh Indonesia tinggal itu tuh 8 orang itu. Ini benar-benar ini ya seleksi banget ya hingga mengerucut gitu. Akhirnya terpilih beliau ini yang luar biasa, Pak Komandan ya. Pak Komandan, minta ajarin Boleh dulu. dicoba lagi Pak, seperti yang menjadi komandan upacara kemarin tuh. Dicobain. Emang Pak. kamu Coba mau lagi. Boleh, boleh. diajarin? Barangkali Ajarin saya Mas Adam, bisa. ajarin Mas gitu. Adam. Apa? Gak apa-apa teriak-teriak gini. Nggak apa-apa. Mohon izin, kalau Justru- ada Aduh salah satu penasaran nih. Justru tenang yang banget. boleh tuh teriak-teriak kalau bisik-bisik sama perempuan. genit banget nih Mas Adam. Oke, Pada saat laporan, Iya. pada saat laporan. kita akan bawa pedang, kita laporan. Ada hitungannya gitu ya Pak ya? Ada. Jadi jarak dari posisinya komandan upacara ke tempat laporan itu sudah ada hitungan langkahnya Mbak Ibu. Oh. Jadi pada saat kita berhenti, karena Bapak Presiden ini kan di atas, Ya. mimbar di atas, jadi didanakan kepala ke atas, terus kita sampaikan laporannya. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Bapak Presiden menjawab, laksanakan, kita balas, laksanakan, kembali lagi ke bawah, balik kanan. Silahkan Mas Adam. Oh. Contohnya sudah tadi. Aku yang hormat-hormat aja Pak, yang suaranya lantang, yang menunjukkan wibawa lelakinya itu Pak. Gitu. Yang Hor, itu belum ya? belum. Kita misalnya penghormatan kepada inspektur upacara. Ya. Jadi diawali dulu dengan aba-aba perhatian. Kepada inspektur upacara, baru aba-aba pelaksanaan. Hormat senjata. Gerak, karena kita ada senjata. Silahkan Mas. Oke. Coba. Masih kurang pendek lagi? Langsung lantang aja Pak. Langsung lagi. Seperti yang kemarin Pak, kalau seperti Bapak di lapangan ya Pak ya. Kayak di lapangan tuh Pak. Ya, Kalau ya, bicara baik. yang keras seperti kemarin tuh loh Pak, kalau Oke. dekat saya jangan grogi Pak. Sampai grogi. Aku sudah nggak gigit lagi Pak. banget sih.
Oke, Kita bawa pedang misalnya, pedang. Iya. bawa pedang, bawa pedang. Di mana tuh? Di mana lu? Di sini. Kalau bapak ini bawa pedang, kalau aku beda. Apa? Bapak oncor. Baik, kita kasih apa-apanya. Iya. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Kita hormatnya pakai pedang, tapi kalau tidak berpedang pakai hormat tangan. Oh, Mas Adam bisa nggak? berarti nggak perlu terlalu lebar ya mukanya ya. Bisa harus lebar karena Ayo, coba, ruangnya coba. luas. Kepada pemimpin upacara, Inspektur Upacara. hormat. Inspektur upacara. Inspektur, jangan ngeribet dong. Inspektur upacara. Oh, kepada Yang keras dong. pemimpin upacara, hormat. Harus lantang, harus hormat. Harus lantang. Bapak Andika itu suaranya lantang, tapi Intonasinya beda ya, Pak? Beda Beda. Beda. Kalau bapak ini lantang hanya suara apa sarapannya tuh banyak, aku belum nanti. Intinya adalah memang tidak mudah ya untuk menjalankan tugas kemarin di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di depan Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bapak apresiasi tertinggi untuk tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Semoga Pak Kolonel Laut Andike ini selalu sukses Pak, sehat Amin. selalu ya Pak ya. terima kasih itu yang juga atas diharapkan. kehadirannya di Rumah Idaman. Mudah-mudahan Bapak Andika beserta keluarga diberikan kesehatan dan kita bangga sama Bapak. Setuju. Nah, dan juga kemarin ini ada satu juga yang membuat kita bangga, yaitu penerjemah bahasa isyarat yang ada pada saat pelaksanaan upacara. Karena pada saat kita lagi nyanyi bareng, joget bareng, ternyata Beliaunya juga joget ikut sambil memberikan menerjemahkan. bahasa isyarat. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang penerjemah dan seperti apa serunya? Tenang, besok kita akan undang ke Rumah Idaman. Kita lihat dulu ya sedikit cuplikannya, ini dia. Kita kembali lagi di Rumah Idaman. Setelah kita lihat VT dari Ibu Rosana dan juga penyintas HIV pagi hari ini udah hadir di sini di Rumah Idaman. Matur nuwun Ibu udah nyampe di sini. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Mak Ipeng sudah berapa lama Ibu ngopenin? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai saat ini masih mendampingi orang dengan HIV. Jadi Mak Ipeng sebagai kader pendamping penyintas HIV. Nah, sebenarnya saya pertama-tama kan memang kader seperti biasa kebanyakan kader PKK, Posyandu, Posbindu gitu ya. Pada suatu saat diberi kesempatan mengikuti pelatihan penyakit menular gitu. Nah, penyakit menular yang waktu itu dibahas tentang HIV/AIDS gitu. Terus saya tertarik merasa ada panggilan juga di dalam hati saya ya. Karena kan mungkin dianggapnya orang dengan HIV ini bukan HIV-nya sebenarnya ya, yang dianggapnya mungkin kenapa dia bisa menjadi positif HIV gitu, mungkin penyebab itunya karena kan mungkin sebagian masyarakat menganggapnya gimana gitu orang dengan HIV itu stigmanya jelek gitu, tapi saya tertantang gitu. Apalagi kita nih nolongin orang, kita nolongin, ada suratnya juga ya di Al-Quran, nolongin anjing yang itu aja waktu zaman Nabi itu kita dapat pahala, apalagi nolongin orang gitu. Itu aja mungkin sedikit kenapa saya mau membantu teman-teman orang ODIP tersebut gitu. Mohon maaf nih Ibu, ini pendampingan atau treatment seperti apa yang Mak Ipeng berikan untuk penyintas HIV ini? Pertama-tama mungkin ya kan saya dapatnya juga apa dari rumah sakit atau dari tetangga, karena memang saya sudah lama terjun juga banyak yang tahu kayaknya ini ada yang sakit gini-gini, langsung kan saya datang tuh ke rumahnya seperti tadi ya yang udah dicontohin gitu, saya datang ke rumahnya langsung saya bawa ke rumah sakit atau puskesmas, kan sudah bisa juga di kota saya itu melayani pemeriksaan HIV gitu. Setelah saya periksa ini saya dampingi peminum obatnya, soalnya kan minum obatnya juga seumur hidup gitu. Selain pendampingan
minum obatnya, kesehatannya. Nah kami juga nih bersama-sama ada beberapa orang teman-teman kader di Depok, itu kita sama-sama mencari kegiatan lain nih. Kan dia kan bosen juga, bete nih. Kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mengadakan pelatihan. Malah kan ada beberapa juga nih perusahaan yang setelah diketahui mereka positif kadang-kadang diberhentiin dari kerjaannya. Nah di situ kita nyari dulu pelatihan atau kegiatan-kegiatan lain yang istilahnya membangun mereka tidak mudah putus asa gitu. Ada nggak rasa ketakutan ketika Ibu menjadi pendampingan pada putra-putri penyintas ini? Saya ada rasa khawatir, ketakutan nggak buat diri sendiri atau mungkin buat keluarga gitu? Takut tertular. Takut tertular gitu. Nah, karena saya tahu ya penularannya hanya melalui 4 cairan tubuh gitu aja. Yang saya tahu itu karena selama ini kalau memang saya takut tertular, mungkin saya menjadi anak yang paling durhaka di rumah karena setiap hari teman-teman ini makan, kita main, ada pengajian juga di rumah. Nah, mungkin yang paling tertular nanti orang tua saya karena mereka kan sudah di atas 70 tahun gitu. Itu dari keluarga sendiri tidak ada penolakan ketika awal-awal berusaha untuk menjadi pendamping dari penyintas HIV/AIDS ini? Nggak ada sih, alhamdulillah Langsung berjalannya lancar gitu Support ya. keluarga juga Support ya? keluarga cukup karena makan ibu saya, mak saya di rumah juga kalau mereka datang makan aja gitu kan, karena soalnya ya, maaf aja ya karena kebanyakan ini memang dari ekonomi menengah ke bawah yang saya tanganin gitu. Jadi kayak semacam mereka waktu itu BPJS yang nggak bisa ditebus, pada saat itu dia keguguran. Nah itu kita berusaha tuh nyari ke Basnas atau mana organisasi yang istilahnya bisa menanggulangi. Mereka kan nggak tahu harus kemana dalam posisi keguguran waktu dulu gitu. Makanya kayaknya peran-peran kita tuh sebenarnya dibutuhkan banget di mereka gitu. Selain tidak menstigma dan mendiskriminasi mereka, bagaimana kebutuhan mereka tuh ya meskipun nggak banyak, saya siapa di kota saya sih bukan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa sebagian kecil berbuat untuk kota saya gitu. Wah biasa sekali loh Ma Ipeng, bangga kita mendengarnya. Mohon maaf tapi berarti di rumahnya Ma Ipeng juga mereka diberikan makan dan lain-lain, itu biayanya dari siapa Ibu? Ya saya sendiri aja. Dari biaya Ibu sendiri? Iya ada aja rezeki. Siapa yang punya ini? Cuma teman-teman kader saya nih. Iya Mak, saya bawa ntar pepes oncom. Mak saya bawa ini gitu. Pengen nanya dong. Soalnya ini tuh sebagai bonsai ini air matanya tuh dari berkacanya nular gitu Kak. Sebenarnya tuh kayak ditahan banget gitu. Sebenarnya apa sih yang paling yang paling di lubuk hati terdalam melakukan ini semua, terus kayak empatinya tuh sejauh apa sih sampai kayak nyeritainnya gitu loh Kak, sampai kayak gitu. Kan mereka juga kenapa bisa positif ya gitu, dan ini nggak mungkin mereka tiba-tiba saja tuh kenapa tahu terkena ada virus di dalam tubuhnya, pasti ada di masa lalu yang memang harus kita ketahui. Mereka rata-rata punya masa lalu yang kelam dan memang cukup ini juga cukup menguras air mata juga saya kalau udah cerita kayak gini, memang nggak ada sudahnya. Tapi bagaimana ya rasanya? Apa merasakan itu ketika menanggapi stigma negatif dari masyarakat sekitar, karena kan Ipeng juga sebagai pendamping penyintas HIV itu kan sangat sensitif ngono loh. Iya, memang pertama-tama sih tanggapan orang negatif banget ya. Kenapa sih mau gitu seorang saya ngurusin yang kayak begini, maaf aja karena udah ada beberapa orang suntik mati aja katanya begitu, astagfirullahaladzim kata saya nggak mau berpikiran seperti itu. Kenapa orang-orang kayak seperti anak jalanan, terus orang silver, anak-anak silver juga jadi dampingan saya juga kebetulan dalam penanganannya gitu. Memang niatnya untuk beribadah. Dan kita tidak berbayar ya, gratis gitu di kota Depok. Bahkan mengeluarkan biaya sendiri. Iya, tapi alhamdulillah rezeki ada aja gitu. Ketemu aja rezekinya gitu. Pasti dikasih jalan sama Allah ya Mak ya. Iya. Mak, tapi kan Mak juga punya anak-anak ya? Punya. Anaknya berapa Mak? Anak saya 3. Ada anak 3. Nah kalau mereka sedang ditinggal karena Mak Ipeng mendampingi saudara-saudara kita penyintas, bagaimana tuh anak-anak? Kebetulan anak-anak saya juga aktif di dalam sini. Saya kan orang gaptek nih yang nggak ngerti laptop
atau apa. Terus terkait laporan kelengkapan data-data kan ada ya alhamdulillah yang satu anak saya SPDI, yang kedua nih sarjana di salah satu universitas swasta tapi yang bergerak di bidang komputer. Jadi saya gampang. Yang satu lagi juga yang kecil pernah pada suatu saat kan kayaknya kereta nih ya. Mama itu orang HIV ya, hus kata sama gitu, nggak bisa HIV itu dilihat dari wujud tubuhnya aja, kata, maksudnya dia juga pengen belajar gitu dalam ngelihat karena mamanya setiap hari melakukan kegiatan seperti Tapi ini ada nggak gitu. rasa kekhawatiran tiba-tiba anak juga ikut terjun sebagai membantu penyintas, pendampingan kayak gitu tuh, Ibu ada rasa ketakutan tersendiri nggak? Malah saya bangga karena buat nambahin siapa yang mau peduli lagi gitu. Pengabdian yang luar biasa yo Mas. Nih Pak Ipeng, sebagian besar masyarakat itu kan berpikir bahwa HIV itu dari pergaulan yang buruk. Sebenarnya dari apa sih, Mak? Bukan dari pergaulan yang buruk ya, dari 4 cairan tubuh. Dari 4 cairan tubuh itu memang nih ya, cairan sperma, cairan vagina, cairan darah, dan air susu ibu. Nah ini dampingan yang banyak saya dampingin itu rata-rata emang wanita baik-baik, tidak berdosa. Nah mereka terkena positif HIV. Karena disusui. Jadi tidak, sebenarnya HIV itu tidak harus karena suatu perbuatan yang hina ya. Nah itu dia. Tapi karena ada banyak yang aksesnya lewat yang berbeda-beda, itu dari air susu ibu dan juga cairan atau lewat hubungan suami istri ya Bu ya. Kan istrinya sananya gini, istrinya nih ngaji di rumah, masak, pokoknya pekerjaan rumah tangga dah ibu baik-baik. Tapi kan suaminya juga pernah pergi, pamit keluar kota, apa ada gangguan di sana mana kita tahu gitu. Nah di rumah kembali lagi melakukan dengan keluarga, si istri baik-baik terkenalah dia positif HIV. Jadi memang kita harus tahu banyak informasi tentang HIV/AIDS ini ya, HIV/AIDS yang dijauhi itu penyakitnya. Iya, bukan orangnya. Bukan odanya. Tapi Maipeng, maaf banget, mohon maaf, kita baru mendengar kabar katanya ada kedukaan di keluarga. Iya. Boleh diceritakan, Ma? Ya, saya sih gini ya, Mas, Bunda Inul juga semua teman-teman di sini. Jadi semua pengalaman saya bagaimana gitu ya. Setiap hari, mungkin contoh salah satunya ini dampingan saya, dia saya temukan dalam kondisi yang sudah sangat drop sekali ya. Kalau orang tempat saya tinggal itu tinggal tulang sama kulit ya mungkin ya, dengan napas juga bukannya Senin Kemis lagi, udah Senin Jumat. Ini dia contohnya, kata saya bisa sehat lagi, bisa seger lagi, bisa kerja lagi. Tapi anak saya mana hamil 8 bulan, dikit-dikit lagi punya cucu. Malah yang sehat Allah ambil begitu. Jadi kalau masalah kesehatan, masalah penyakit urusan Allah. Ma, turut berbela-sungkawa ya, Ma ya. Iya, Kita gitu. Soal sakit, soal mati bukan urusan kita, urusan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik semasa kita hidup ya, Ma. Iya, begitu. Rata-rata orang yang saya dampingin emang orangnya istilahnya udah, malah beberapa dokter juga udah memvonis. Ya ini saturasinya aja udah sekian, besok juga udah nggak ada, sehat lagi, kerja lagi. Saya bawa dorong-dorong udah pakai kursi roda. Alhamdulillah sehat lagi, kerja lagi. Umur memang kita tidak ada yang tahu ya Bu ya. Tapi pengabdian Ibu sangat luar biasa. Sangat hebat karena membantu tanpa pamrih. Dan yang dibantu pun juga nggak tanggung-tanggung ya, para penyintas HIV. Mudah-mudahan Ibu pahalanya luar biasa nanti di akhirat. Amin. Ya Semoga Allah. semakin banyak yang kayak gini. Amin. Aktivis yang teredukasi juga ya kan. Jadi inspirasi juga Maipeng, dan di sini sudah hadir juga salah satu penyintas yang pernah dibimbing juga, didampingi ya oleh Maipeng. Sudah berapa tahun menjadi penyintas berarti, Mas? Aku dari 2018. 2018. Ya, Pertama kali 2018. kemudian akhirnya berjumpa dengan Maipeng dan didampingi itu bagaimana ceritanya? Ceritanya saat itu aku bener-bener lagi drop, bener kata emak, drop banget, dan kebetulan ada tetangga yang kasih kabar. Alhamdulillah dengan cepat ya emak, pelayanannya luar biasa bagi aku tuh, amat sangat luar biasa emak ini. Mana hujan-hujan itu Iya. maghrib.
Terus aku langsung digotong dengan kursi roda juga didorong, dibawalah ke rumah sakit, tes segala macam. Sebenarnya gini ya, kalau untuk penyakit hal-hal kayak begini, dibilang siapa sih yang nggak mau ya mengidap penyakit gitu. Saya rasa semua juga pasti maunya sehat gitu. Tapi di balik semua itu ada hikmahnya gitu. Saya pikir dan utama yang paling sangat adalah semangat pada diri sendiri untuk sehat. Untuk yang terpenting yaitu sehat. Ya lagi-lagi Ma Ipeng lah, luar biasa. Superhero saya yaitu Ma Ipeng. Keluarga bagaimana? Keluarga alhamdulillah Waktu mendengar Masnya ya agak sedikit shock ya Bunda ya. Shocknya itu ya karena stigmanya HIV itu yang masyarakat luar selama ini nggak tahu, serem, amat sangat menakutkan dan mematikan. Tapi kalau misalnya kita sudah memahaminya, seperti tadi statement kakak, bahwasanya bukan orang yang dijauhi, tapi penyakitnya. Gitu. Tapi ada nggak, maksudnya setelah mengalami hal yang paling buruk di titik terendah gitu, treatment apa yang hingga sekarang Masnya sekarang jadi gagah gitu? Apa dengan obat-obatan juga selain obat-obatan dan treatment energi positif atau mungkin dengan apa ya tindakan-tindakan yang lain mah hingga sekarang jadi gagah kembali dan punya semangat hidup tinggi gitu? Kalau aku pribadi, jujur ya, aku memang udah gak ada orang tua. Ini pengganti orang tua aku, pengganti bunda aku, Ma Ipeng yang luar biasa, selalu mensupport aku, paling mensupport aku, mengingatkan aku. Kita ini minum obat yang dikatakan seumur hidup, gitu. Yang gak ada henti-hentinya mengingatkan kita, teman-teman juga, gitu. Terus kita juga ibaratnya kumpul di rumah emak. Sempat dijauhin teman-teman juga? Kalau untuk ada, sempat dijauhin. Terus Mak, sebagai orang tua dari penyintas HIV gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman mungkin dari yang punya HIV gitu, tiba-tiba dalam kondisi yang sangat di titik terendah atau mungkin yang meninggal atau itu gimana? Yang meninggal sih banyak ya, cuman yang memang pada saat itu saya juga ya shock karena ingat di diri anak saya sendiri ya. Ada satu keluarga yang saya temukan, dia ibu bapaknya tunanetra. Dia sih tapi bapaknya cukup bagus sekali, dia nggak mau tuh meskipun dia tunanetra anaknya jangan sampai nggak sekolah nggak kuliah gitu ya, jadi disekolahkannya. Tapi mungkin si anak punya pikiran negatif atau bagaimana, hingga saatnya dia juga terkena positif. Kenapa? Pada saat usia 14 tahun dia itu udah positif. Kenapa nih gitu? Tiba-tiba tuh si anak di dalam rumah mengurung diri. Udah sampai 2 bulan lamanya karena pas dicek dia positif. Kenapa? Nah karena itu dia tidak terima dengan ibu bapaknya yang tidak melihat, buta. Dia mencari pelarian kasih sayang dengan om-om yang lain yang sayang dengan dia. Yang nggak taunya si omnya itu ya predator begitu. Nah ya itu makanya. Tapi setelah itu saya ajak bangkit, sekolah lagi, bisa ikut paket C karena tanggung waktu itu juga sekolahnya kan ya, biar lulus SMP, lulus SMA. Alhamdulillah sekarang masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Luar biasa ini dia ya, kekuatan cinta tuh itu ya. Ma Ipeng, pesan untuk masyarakat dan juga untuk para penyintas yang mungkin sekarang ini sedang menyaksikan acara kita apa? Kalau pesan saya sih, mari sama-sama bangkit. Jangan lihat hari kemarin, kita tatap hari depan yang cerah. Semua penyakit nggak bakalan ada, nggak ada yang nggak ada obatnya, pasti ada obatnya. Itu bukan kita yang bilang ya Bunda Inul ya, yang bilang Allah sendiri bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Pokoknya tatap aja masa depan, ke depan aja, udah nggak usah ngeliat yang ke belakang lagi gitu. Aku boleh menyampaikan nggak buat ke Ma Ipeng? Boleh dong. Boleh. Ya, permisi ya, izin untuk Ma Ipeng. Amat sangat luar biasa pendampingan Ma Ipeng selama ini apa? Amak saya dari saya benar-benar terpuruk, drop,
yang nggak ada lelahnya. Sehat ya Ma Ipeng. Ini mau doanya baik biar saya sehat. Amin. Banyak lagi. Yang selalu ngerangkul kita semua. Luar biasa. Ini yang menemukan saya. Ini yang membuat saya semangat untuk kembali. Yuk, bisa sehat. Inilah Ma Ipeng. Iya, biar sehat ya. Sehat selalu buat Ma Ipeng. Dan tentunya buat masyarakat di luar bahwa sebenarnya HIV itu tidak perlu dijauhi orangnya, Iya. tetapi kita harus berhati-hati dengan virusnya. Ini Bunda satu lagi, penyakit menular tapi sulit untuk Penyakit ditularkan. menular yang Tapi sulit untuk tapi ditularkan. sulit untuk ditularkan. Jadi sebenarnya yang hati-hati adalah tindakan kita ya, Bu. Iya. Terima kasih sudah mampir di Rumah Idaman. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita balik lagi di Rumah Idaman dan sekarang kita masuk di Tebar Bawang Tebak Harga Bawa Pulang. Oke, kita hari ini mau bagi-bagi hadiah. Hadiah yang pertama kita lihat ada oven, ada blender, dan juga ada water jug. Dan tentunya hadiah utama kita adalah 1 unit kulkas 2 pintu. Keren banget ya, Bu. Keren, Dra. Oke, Tapi kita- ini tugasnya Mas Adam tetap harus nyari yang Ya. 2 orang Yang akan kita ajak. gemoy. Yang Gemoy. Yang Siap-siap heboh. ya, ibu-ibu yang heboh. Musik. Ya, silakan Ibu perkenalkan nama dan asalnya. namanya Ya, udah nyala, siapa, Bu? Bu? Udah nyala, Ibu. Udah nyala, Bu. Pakai Pakai mic aja. mic, Bu. Namanya, Bu. Oke, Ibu. Namanya Ida dari Mas. Cikarang juga. Namanya Samsul. Samsia. Samsia. Oh, Samsia. Oke, ibu-ibu siap bermain ya? Ya, Semangat. Oke, kita masuk di babak pertama. Oke, kita masuk di babak pertama. Peserta harus menebak harga barang dengan tepat. Peserta yang berhak menebak harga adalah peserta yang berhasil memenangkan tantangan sebelumnya. Tuh. Oke, kita mulai aja. Ya. Hadiah pertama kita adalah 1 unit oven listrik idaman. Bagus loh, Bu, lihat tuh, Bu. Yang dipegang Mas Adam tuh. Oke, gamesnya apa, Bunda? Lola, lontar bola. Oke. Aduh, lucu deh permainannya, Ih. Jadi peserta harus mengarahkan bola Wah, seru menuju ring mini yang tersedia secara bergantian dengan bintang tamu. Nah, kita pilih dulu deh. Ayo kita Ibu main Ida. bola yuk. Ibu Ida mau mainnya sama Gani apa Putri? Oh, jadi yang bolanya udah masuk semua. Terlebih Terus dahulu siapa? dialah yang Oh, sama Gani aja memenangkan. ya, sama Adi ya, oke. Berarti Bu Samsiah nih sama Gani ya. Oke, sudah siap ya permainan, tinggal Kayaknya melemparkan begini aja deh, lebih bolanya enak sampai deh. masuk ke basket ring ya. Oke, masukkan ke ranjang. Siap, kita mulai. Musik! Satu udah. Ayo. Dari agak Gak jauh, boleh dari terlalu jauh. dekat, dari jauh. Harus mundur. Ini hebat. Harus mundur. Satu lagi, ayo. Ayo. Mas Adam, mana ini cuma 2 nih kan? Waduh, di sebelah 5. 6 deh. Semuanya terisi penuh, 6-6-nya loh. Keren. Oke, berarti- selanjutnya biar lebih seru lagi kita akan melibatkan penonton di rumah. Ya. Jadi Ibu siapa ini? Halo, yang udah terhubung nih dengan siapa nih, Bu? Oke, Ibu Sri. Sehat ya? Sehat ya. Oke, Bu ikut main ya di sini ya. Caranya gampang banget. Caranya gimana, Bunda? Caranya gampang banget. Jadi Ibu Sri kalau menebak harga itu dengan benar, Ibu akan mendapatkan uang pulsa 200.000. Tapi kalaupun tidak, tetap Rumah Idaman ngasih uang pulsa 100.000. Lumayan tuh, Bu. Siap. Ibu Sri siap ya? Ini dia pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah, apakah harga 1 unit oven listrik idaman ini harganya Rp450.000 atau Rp420.000? Ibu, berapa Bu kira-kira? 450 atau 420? Yang mana Bu? 450 ya Ibu ya? Oke, Bu Sri 450. jawabnya 450 ya? Siap, kita kunci jawabannya. Oke. Ibu Ida mau ngikutin jawaban Ibu Sri atau punya jawaban sendiri? Atau mau ikut rombongannya di sana? Boleh. Barangkali boleh. Berapa Bu? 450 atau 420? 450. Oh, sama berarti ya sama Ibu Sri ya. Oke, kalau begitu Ibu Ida, boleh Ibu ambil harganya, kemudian langsung ditempelkan di depan Silakan barangnya. ditempel, Bu. Ya, kita lihat nih. Kasih berapa semangat Ibu-ibu. harga dari oven listrik idaman ini adalah, silakan Mas Adam. Kita lihat. Wow, ya belum ketahuan dong. Wah, taruh. Hey. Aduh, Mas Adam bikin deg-degan deh. Berapa? Berapa coba? Yes! Selamat Ibu Sri mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Bye, terima kasih Bu Sri, sehat selalu ya. Hadiah kedua apa nih Bun? Hadiah kedua adalah 1 unit blender wireless idaman. Ya. Keren. Ini gamesnya adalah oper cepat. Oper cepat. Yes. Ini gimana nih caranya? Ya, caranya gampang banget. Jadi peserta ini harus mengoper hula hoop secara cepat ke pasangannya. Gimana Tuh. jadinya? Misalnya aku, terus oper sampai habis. Oh, sebanyak-banyaknya. Oh, gampang, bisa lah. Oke, bisa ya. Adi bisa ya, Gadi bisa ya. Oke, kalau begitu silakan berada di posisi masing-masing. Ora cukup. Oke, Cukup siap nggak? ya. Banyak-banyakan nih. Oke, turunin dulu. Oke, siap ya. Kita Kita hitung mulai. 3, 2, 1, mulai. Ayo cepat. Cepat. Oke Bu, 1, 2, 3. 3. Ayo Ibu. 4. Siapa pemenangnya? Ibu Samsia. Ibu Samsia yang dapat. Oke, Bu Ibu Samsia. Siap-siap silakan nih Bu. berdebat ya. Oke. Apakah harga 1 unit blender wireless idaman ini harganya Rp375 atau Rp385.000? Yang mana Bu? Yang mana? Berapa? Yakin? 385 Bu. Teman-temannya dulu, Bu. Iya, tanya teman-teman dulu tuh. 400, Bu. 400, Bu. 400. Nggak ada, Mas Adam. 300? Yakin? Yakin nggak berubah loh, sayang loh. Berapa Bu? 385. 385. 385. Tuh, teman-temannya minta. 385. Gimana Bu? Yakin? Berapa Bu? 385. Ibu ambil langsung harganya, letakkan di depan barang idaman. Coba kita lihat ya. Ibu memilih 385 nih, bener apa enggak nih Bu Samsia? Kasih tepuk tangannya. Kita lihat harganya. Ayo Ibu berdoa Bu, siapa tahu dapat nih Bu. Yes. Berarti kedudukannya 1 sama. Ibu Ida, Ibu Samsia, ini barang terakhir adalah penentuan. Siapapun yang memenangkan barang idaman terakhir, maju ke babak bonus untuk memenangkan kulkas. Oke, hadiah ketiga ini adalah 1 unit water jug idaman. Yuk, cus. Gamenya adalah Maruk Makan Kerupuk. Mas,
Oke, kita lihat ya. Kenapa Mas? Kalau lomba ini aku aja yang ikut. Mas Adam memang doyan ya? Mumpung belum sarapan. Iya. Mas Adam maunya makan kerupuknya pakai nasi padang. Aduh, oke ya, Gak boleh kita dipegang luruskan ya, dulu. gak boleh dipegang. Oke, silakan. Oke, peserta Di harus posisi menghabiskan masing-masing. rokok lebih cepat. Tidak boleh Dan dipegang. harus cepat. Harus habis, jangan sampai copot kerupuknya. Ya. Gak boleh, Bu. Oh, harus, gak apa-apa. Nyampe. Ya. Awas Jadi ya, pernah Adi. nggak lomba kerupuk? Gan, pernah? Ya, pernah ya. Adi pernah juga dong? Oke, kita Ya, pernah. mulai. 3, 2, 1. Ayo, 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 ayo. Ayo, Bu. Ayo. Habis. Oke, boleh balik, ya. Di sini kita bisa lihat mana yang mainnya jujur, mana yang curang ya. Lihat di bawahnya nih. Nah, Bu Samsiah tidak dimakan kerupuknya, tapi dilepehin. Aduh. Berarti pemenang kita adalah Ibu Ida. Bu, makanya lain kali itu yang bubur. Boleh. Gani lapar mau dihabisin. Oke ya. Baik kalau begitu buat Ibu Samsiah, pertanyaannya adalah 1 unit water jug idaman ini harganya Rp350.000 atau Rp355.000. Ayo ditebak, Bu. 350 atau 355? 350 apa? 355. Ayo. Rp350.000. Berapa, Bu? Rp350.000. Berapa? Yakin? Yakin? Ibu yakin? Yakin? Yakin Bu Ida? 350. Bagus loh, water jug. Yakin lu? 355 apa nih? Rp350.000. 350. Yakin, Bu? Yakin? Hei, salah orang. Yang ini yang main. Oke, Ibu. Kalau Ibu sudah yakin, Ibu ambil harganya, letakkan di depan barang idamannya. Ibu Silakan. yakin, Bu? Kalau Ibu salah hati-hati di jalan ya, Bu. Iya, betul. Yakin? Iya betul, silakan Bu. Yakin, Bu? Yakin ya? Ya udah. Ibu bilangnya 350. Bu, Bukan. Kebalik Bu, ya. Sini Ibu Ida. Ibu jawabannya berbeda dengan jawaban dari timnya ya. Ini hati-hati pulang nih kalau salah. Timnya bakal. Nanti dirujak sama temen-temennya ya. Oke, kita buka yuk. Dan harga water jug idaman ini adalah Long. Ya. Bener gak sih? Ya. Ibu Samsiah, maaf sekali Ibu tidak melaju ke babak bonus, tapi Ibu tetap mendapatkan blendernya. Ibu boleh ambil Silakan Bu. bawa pulang. Langsung diambil Bu. Bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Nah, kita Oke. bermain bersama dengan Ibu Ida di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk di babak final atau memperebutkan hadiah utama. Rule-nya adalah peserta mendapatkan 1 kali kesempatan untuk menyusun 3 angka menjadi rangkaian angka yang tepat dari harga barang hadiah utama. Silakan dijelaskan Mas Indra. Jadi Bun, ini harga kulkas ini adalah 2 juta sekian 999 rupiah. Ibu kita kasih clue-nya 159. Silakan Ibu acak-acak nih angkanya hingga sesuai dan tepat dengan harga aslinya. Kita kasih angkanya. Menurut Ibu angka pertama berapa Bu? 4 Bu, 4. Nggak ada. Mas Adam ini ya. Angka pertamanya 1, 5 atau 9? 1. Yang pertama, Ibu ini. 5. Yang pertama 5.
Silakan dipasang Boleh, sesuai Ibu tempel, Bu. Di sini, Bu. maunya Ibu atau Angka 5. menurut sama yang di sana Ibu Boleh terserah juga Bu. nanya Ibu. Angka pertama berapa? Berapa Bu? 5 katanya Bu. Ayo Ibu taruh 5 di sini. Yes. Bu. Oke. Tanya tim kreatifnya pasti bener, Bu. Jangan dong. Nanti bocor. Oke. Angka kedua berapa teman-teman? 1 atau 9? Berapa? 1. Coba Bu. 1. Ini kulkas 2 pintu loh, hati-hati loh. Kulkasnya kalau mau dilihat. Berapa Bu angka kedua? Oke, yuk. Satu Bu. Silakan Bu, langsung Bu. Waktunya habis. 5, 1, 9. Sudah. Oke? Kebalik nggak? Kita kunci jawabannya. Ibu Ida. Kalau Ibu salah ya dengan harga yang Ibu sebutkan di sini, maka kulkasnya hilang. Ibu hanya sayang mendapatkan barang-barang yang ada sebelumnya. Nah, Ibu kan bilang harganya adalah Rp2.519.999. Kan sayang ya Bu ya kalau nggak dapat kulkas. Mendingan ditukar aja Bu. Kulkasnya mau nggak ditukar dengan hadiah yang ada di balon kita? Nah, itu balonnya ada di sebelahnya Pak Adam tuh Bu. Tuh. Mau Bu. ngambil ini apa itu? Bisa jadi hadiah yang kita tawarkan di balon tuh lebih besar daripada kulkas, tapi bisa juga lebih kecil. Jadi harus hati-hati nih. Bu Ida, Mau ngambil iki? kulkas atau tuker? Kulkas atau balon? Oh ini Yakin, aja. Bu? Bu, Yakin? Ibu? Nggak milih yang itu. kalau Ibu memilih balon, maka semua hadiah sebelumnya hangus. Jadi Ibu cuma bawa Sayang loh, Bu. barang Beneran yang deh. ada di balon. Beneran Tapi deh. itu udah pasti dapat Bu, udah pasti menang. Aduh, sayang yang deh, ini Bu. kan belum Bener tentu deh. benar. Mau ini apa itu? Ayo. Kalau itu langsung cash bawa pulang. Ibu mau ini Bu. Nah. Kemarin hadiahnya gede-gede. Oke. Ibu 3, 2, 1. Ibu pilih apa? Lanjut. Oke. Ibu lanjut ya. Kita lihat dulu apa aja yang barang-barang Ibu tolak. Barang pertama yang ditolak oleh Ibu ini Sayang adalah Bu, beneran deh. What? Laptop. Laptop 2.375.000. Aduh, kan aku bilang. Yang kedua yang ditolak oleh Ibu Ida adalah Lihat tuh. kita lihat uang tunai 2,5 juta. Bu Ida sudah Oke, memilih langsung kita buka kulkas. ya. Kita buka ya. Kita lihat nih Bu. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Ibu hanya mendapatkan oven dan water jug aja. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Gak Oke, bisa terima kasih tidur. udah nonton Harapan Rumah Ibu Idaman ya. pagi hari ini. Jangan lupa nonton Sayang banget. hari Senin sampai